Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan surah Al-Hadid ayat ke-20 beserta tafsirnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya akan membacakan surah Al-Hadid ayat ke-20 lalu menerjemahkannya. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tafsirnya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aspek yang terkandung dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah dan terjemahannya. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Selanjutnya tafsir surah Al-Hadid ayat ke-20, yaitu ketahuilah wahai orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia ini hanya merupakan sebuah permainan yang tidak membawa hasil, sebuah permainan yang melalaikan orang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebuah perhiasan yang tidak mempunyai keindahan diri, dan sebuah kegiatan membangga-banggakan keturunan kekayaan yang tidak tahan lama. Kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang menumbuhkan tanaman dan menyenangkan petani. Tetapi setelah itu matang, kamu melihatnya kuning dan kering, dan beberapa saat kemudian menjadi keras, pecah-pecah, dan tidak ada gunanya sama sekali. Di akhirat kelak, orang yang lebih mengutamakan dunia dan memperlakukannya dengan jalan yang tidak dibenarkan akan mendapatkan azab yang kejam. Sedangkan orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunianya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia merupakan suatu kesenangan yang sebenarnya hanyalah tipuan yang tidak ada hakikatnya bagi orang yang menjadikannya sebagai tujuan utama dan bukan sekadar sarana untuk memperoleh keuntungan akhirat. Itulah tafsir dari surah Al-Hadid ayat ke-20. Selanjutnya, aspek kandungan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, yaitu yang pertama, seorang muslim dilarang memiliki sifat hubbu dunia karena Allah Subhanahu wa taala menilai rendah kehidupan dunia. Mencintai dunia adalah pokok dari segala kejahatan, sedangkan membenci dunia adalah cara terbaik seorang muslim menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hakikat dunia sebagai suatu permainan yang pasti ada awal dan akhir. Ada yang menang, ada juga yang kalah. Yang menang akan tertawa dan yang kalah akan menangis. Yang ketiga, di akhirat manusia akan menerima satu dari dua kemungkinan balasan, keridhaan Allah atau siksaan. Dalam kehidupan akhirat yang akan datang, hanya ada dua hal. Ada kalanya azab yang keras bagi para musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kalanya maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang taat kepadanya. Dan yang terakhir, dunia adalah kesenangan yang menipu dan harus diwaspadai.
Karena hidup bukan hanya di dunia, tetapi akan terus berkelanjutan sampai ke akhirat kelak. Apa yang akan diperoleh di akhirat akan sesuai dengan apa yang telah manusia lakukan selama ada dunia. Itulah aspek kandungan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang surah Al-Hadid ayat ke-20. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan waktu sesi pertanyaan. Bila ada salah, mohon maaf. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.